Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Sleman, Yogyakarta ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian Wi-Fi only warna hitam dengan harga 5.315.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia ya, dengan tujuan Sleman, Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Sleman, Yogyakarta. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi IMEI atau jaringan ya. Kita tunjukkan nomor IMEI-nya. Di caranya ketik bintang pagar 06 pagar ya. Sebentar. Nah, ini untuk IMEI slot SIM 1 946, untuk IMEI slot SIM 2 953 ya, bisa dilihat. Untuk IMEI slot SIM 1 946, untuk IMEI slot SIM 2 953. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini, dan IMEI-nya kami sensor ya, untuk privasi. Untuk IMEI fullnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Untuk nomor IMEI fullnya baik IMEI 1 atau IMEI 2 nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Kemudian ketika barang tiba, ketika barang sampai, ketika barang Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani ya. Dan terkait dengan jaringan ya, IMEI yang kita tunjukkan ini belum terdaftar ya, jadi belum kita daftarkan di bea cukai ya. Sesuai dengan varian yang Anda pilih, ini varian Wi-Fi only. Artinya unit yang kami kirim ini IMEI-nya belum kami daftarkan ke bea cukai. Jika ada pertanyaan apakah bisa didaftarkan sewaktu-waktu, jawabannya sangat-sangat bisa, 100% bisa, tentu saja bisa ya. Tinggal ikuti syarat-syarat yang ada. Kalau misalkan Anda bepergian di luar negeri, kemudian sepulangnya ketika tiba di tanah air bisa didaftarkan di bea cukai bandara kedatangan ya. Jadi syaratnya cuma ada dua, yaitu paspor dan boarding pass, itu saja, dan gratis ya. Karena nilainya di bawah $500 itu nanti untuk biayanya gratis seperti itu. Kemudian jika ada jika tidak sempat ke luar negeri dan sewaktu-waktu ada dana dan ada keinginan untuk open IMEI, bisa hubungi kami juga ya. Kami juga bisa mendaftarkan IMEI-nya ke bea cukai dengan tarif tertentu seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan IMEI atau jaringan. Tetapi meskipun Wi-Fi only, kadang masih bisa dipancing ya, kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Dalam hal ini kita tadi barusan kita pancing menggunakan Indosat dan muncul sinyal seperti ini ya. Nah, ini biasanya untuk yang kartu yang bisa untuk dipancing ya di HP yang belum terdaftar seperti ini, Indosat, Tri atau XL ya. Tetapi yang sering berhasil itu Indosat dan kartu Tri seperti itu. Jadi disclaimer ya, ini belum tentu bisa, karena di deskripsi juga sudah kami sebutkan kadang bisa ya, kadang bisa dipancing. Artinya kadang itu bisa berhasil dan bisa juga gagal. Jadi intinya ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal ya, seperti itu. Untuk bagaimana cara memancingnya itu sudah kita sediakan tutorial ya, bagaimana cara memancing sinyal di handphone yang belum terdaftar seperti ini ya. Nanti kalau misalkan di Jogja ataupun di Sleman itu kesulitan tentang bagaimana cara memancingnya, bisa chat kami ya via DM atau via Shopee. Nanti akan kita kirim linknya bagaimana tutorial memancing sinyal seperti itu ya.
Untuk sinyalnya versi handphone Sony versi Jepang itu ya memang 1-2 bar ya, jadi hanya 1-2-3 bar seperti itu, memang dari dulu seperti itu ya untuk versi Jepang. Jadi jangan khawatir, meskipun sinyalnya 1-2-3 1-2-3 itu sinyal tetap stabil, sinyal tetap kencang, internet juga tetap lancar. Jadi memang seperti itu dari dulu. Kita coba ya, kita coba browsing. Ini kita menggunakan kartu Indosat ya. Nah, jadi ini untuk akses kita menggunakan Indosat, WiFi kita matikan ya. Ini internet hasil pancingan ya, 2 kali tadi saya pancing baru berhasil. Coba kita buka YouTube, kita coba setel musik ya, sekalian tes suara speaker. Bun, tutupan bun, lalangnya bun, lalangnya tutupan, kancing. Itu ya tadi untuk suara speakernya jernih ya, speaker stereo atas bawah, tidak ada suara sember, normal ya speakernya. Untuk internet juga lancar ya, tadi meskipun ini sinyal hasil pancingan, untuk internetnya juga lancar. Sekarang coba kita buat browsing ya. Oke ya, lancar ya, meskipun sinyal internet hasil pancingan ya, kita buat browsing juga lancar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya, terkait dengan kelengkapan HP ya. Untuk kelengkapan HP sesuai dengan deskripsi, untuk unit yang WiFi only kelengkapannya HP plus bonus, HP-nya ini. Kemudian bonusnya satu tempered glass ya, tempered glass sudah kita pasang ya. Nah, ini tempered glass sudah kita pasang. Kemudian ada charger Fleco 33 watt. Kemudian ada headset ya, headset Vigen deep bass ya, headset Vigen deep bass. Kemudian untuk softcase-nya, itu tidak ada ya, untuk softcase-nya habis. Jadi mohon maaf, kita ganti pengganti uang ya, senilai Rp20.000, nanti bisa beli online di Shopee sendiri. Mohon maaf, karena biasanya kita ada stok softcase, tetapi untuk softcase-nya habis, jadi kita ganti uang sebesar Rp20.000 ya. Jadi untuk bonusnya ada tempered glass yang sudah kita pasang, kemudian ada charger Fleco 33 watt dan headset Vigen. Ini headsetnya menggunakan jack audio 3,5 ya, khas Sony. Kemudian selanjutnya kita akan cek fisik ya, kita akan perlihatkan untuk fisik bagian depan dulu ya. Untuk fisiknya aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya, kita jamin.
Kemudian untuk fisik bagian belakang juga utuh ya, backdoor utuh, tidak retak, tidak pecah, tidak ada goresan tajam. Kemudian untuk kaca kamera juga bening ya, tidak ada retak di kamera ataupun jamur ya, atau debu kotoran di kamera. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya. Ini tombol shutter kamera, kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu di sini. Ada tombol volume, mulus secara fisik ya. Kemudian untuk fisik bagian atas ini juga mulus ya. Lubang kecil untuk mikrofon, lubang besar untuk jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Di sini tidak ada tombol apapun, tidak ada lubang apapun, mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya. Di bawah ada lubang kecil mikrofon, kemudian ada lubang untuk charger ya tipe C, dan ada slot micro SD dan SIM card ya. Jadi ini RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB di sini. Jadi ini adalah ada satu slot untuk SIM fisik dan ada satu slot untuk micro SD. Untuk SIM 2 nya ini pakai eSIM ya, jadi pakai eSIM didaftarkan di cara elektronik ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek ke LCD. Untuk LCD sesuai dengan deskripsi ya, tidak ada kendala, tidak ada cacat di LCD. Bisa dilihat ini merahnya full ya, sempurna, tidak ada warna lain. Hijau juga bagus, perfect. Biru juga perfect. Hitam agak terang, semakin terang ya. Putih ya, bisa dilihat putih bersih ya, putih bersih, tidak ada warna lain, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada burn in, tidak ada flicker, tidak ada garis, tidak ada green screen ya, semuanya aman sesuai dengan deskripsi. Kemudian ini gradasi ya, gradasi dan kembali ke yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch ya. Kita coba menggunakan 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 jari semuanya bisa disentuh bersamaan. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh atau touch screen. Sambil kita cek touch screen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya, intinya hati-hati saat memakai ya. Jangan jatuh, jangan tertindih, jangan tertekan, seperti itu ya. Jadi jangan, hindari jatuh, hindari tertindih, dan hindari tertekan, itu intinya. Jadi misalkan ketika kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana lain yang ketat ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone yang masih ada di dalam celana itu tertekan ya. Kemudian ketika kita mau tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan nanti saat tidur ya tidak sengaja tertindih ya, tidak sengaja tertindih di saat kita tidur, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada LCD. Bisa ada shadow, bisa ada white spot, bisa ada burn in, bisa ada tompel, bisa ada garis, seperti itu ya kalau tertindih saat kita tidur, yang ditakutkan seperti itu. Mengingat harga LCD HP ini sangat mahal ya, jadi kalau Anda cek di Shopee, di marketplace, itu untuk harga LCD Sony Xperia 1 Mark 4 itu kisaran 4,5 juta ya, kisaran 4,5 juta, jadi hampir sama dengan harga HP ini. Jadi sangat disarankan untuk hati-hati
ketika memakai HP ini. Jangan hindari jatuh, hindari terbentur, hindari tertindih dan tertekan. Seperti halnya ketika dimasukkan di dalam tas ya, hindari dengan benda-benda yang berat seperti itu. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan ya. Intinya hindari overcharging ya, overcharging itu apa? Overcharging itu dicas sudah 100% tetapi tidak langsung dicabut, lah itu akan terjadi overcharging ya. Jadi kalau 100% atau 90%, 95% itu langsung dicabut aja gak apa-apa ya, untuk menghindari overcharging. Meskipun setiap HP sudah ada proteksi ya, meskipun setiap HP, apalagi HP flagship seperti ini, pasti sudah ada proteksi dari overcharging, tetapi kita juga harus hati-hati ya, karena namanya proteksi itu juga bisa rusak juga ya. Kita ibaratkan tanggul ya, tanggul di laut itu setiap hari diterjang ombak, itu tanggul yang kuat juga bisa jebol juga ya, bisa berlubang juga. Begitupun juga proteksi overcharging ya, proteksi overcharging juga bisa jebol juga ya. Nah, kalau proteksi dari overcharging jebol itu berakibat pada baterai bisa melembung, bisa meledak, bisa berakibat pada mesin yang panas, kemudian handphone akan mati total ya, itu yang ditakutkan ya. Jadi overcharging itu kalau proteksinya jebol itu nanti bisa menyebabkan handphone mati total, seperti itu yang ditakutkan. Jadi tips dari kami terkait dengan hal ini ya, biasanya ketika kita mau tidur itu dicas lah, jangan ya. Tips dari kami ketika kita mau tidur di malam hari dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik jangan dicas ya, biarkan saja. Jadi kita cas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi ya, kita bangun kita cas, kemudian jam setengah 7 atau jam 7 mau berangkat kerja itu dicabut ya, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging ya. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir itu terkait dengan panas HP ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sejak Sony mengeluarkan handphone mereka tipe-tipe awal Z1 ya, awal-awal rilis Z1 tahun 2016 atau 2017, Z1, Z2, Z3, Z4, kemudian tipe XP, XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, kemudian Xperia 5, Xperia 1, Xperia 1 Mark 2 dan seterusnya ya, sampai Xperia 1 Mark 4 dan seterusnya, itu memang karakternya sama, yaitu HP-nya gampang panas ya. Jadi sejak Z1 tahun 2016 sampai sekarang Xperia 1 Mark 4 itu karakternya sama, yaitu HP-nya gampang panas ya. Jadi memang sudah menjadi ciri khas Sony sejak dulu, itu memang HP Sony itu gampang panas dan baterainya kecil ya. Jadi solusinya apa? Solusinya beli cooler ya, solusinya beli fan cooler. Jadi itu sangat-sangat membantu ya. Saya kira wajib untuk para pengguna Sony untuk membeli fan cooler ya. Karena apa? Karena kalau HP Sony itu panas, secara otomatis dia akan menurunkan performa CPU ya, sehingga menjadi nge-lag. Kemudian juga dia akan menurunkan performa kamera atau menonaktifkan beberapa fungsi kamera. Jadi ketika HP panas itu nanti kameranya tidak bisa digunakan, sering keluar sendiri. Nah itu memang dari dulu seperti itu, dari zaman Z1 sampai sekarang itu memang kalau HP Sony itu panas otomatis dia akan sedikit nge-lag atau bahkan lumayan nge-lag ya, dan kemudian kameranya akan keluar sendiri ya, seperti itu memang dari dulu seperti itu. Nah solusinya apa? Solusinya beli fan cooler ya,
eh, beli cooler yang sudah semikonduktor ya, yang sudah semikonduktor atau peltir ya. Jadi itu lebih berfungsi. Jangan beli cooler yang abal-abal ya, jangan beli cooler yang cuma kipas ya. Cooler yang harga 40 ribuan 60 ribuan ya, itu cooler yang hanya kipas ya, itu tidak berguna ya. Jadi belilah cooler yang sudah semikonduktor, yang sudah peltir ya. Jadi nanti itu akan lebih dingin ya, bisa mengeluarkan kristal es seperti itu, embun seperti itu. Jadi itu akan lebih terasa, lebih berefek pada handphone seperti itu. Ada dua cooler yang selama ini beredar di pasaran. Yang pertama, cooler yang harus colok dengan kabel ya, colok dengan listrik ya. Kemudian ada cooler yang bisa colok dengan listrik dan sudah ada baterainya. Jadi kalau kita keluar ruangan, dipakai di luar ruangan tidak ada listrik, itu bisa pakai baterai seperti itu. Itu harganya sekitar 175 sampai 200 ribuan. Kalau cooler yang harus colok kabel, harus colok dengan listrik, itu harganya 100 sampai 125, itu sudah dapat. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan biasanya untuk digunakan 3 hal ya, kalau saya amati itu 3 hal yang membuat HP cepat panas. Yang pertama, bermain game ya, bermain game dengan durasi yang panjang, itu nanti juga handphone akan panas dan nge-lag. Itu wajib beli cooler ya. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk live streaming ya, live streaming di Instagram ya, sebagai konten kreator. Misalkan live streaming untuk jualan di Shopee Live atau TikTok Live ya, seperti itu juga wajib menempelkan cooler di sini, karena live streaming juga butuh waktu yang panjang dan butuh fungsi kamera terus menerus ya. Kemudian yang kedua, jika digunakan untuk fotografi, videografi, itu juga wajib beli cooler ya. Misalkan Anda hobi fotografi, hobi videografi, memerlukan tag foto dan tag video dengan durasi yang panjang, atau tag foto yang sering, tag video sering ya, atau misalkan Anda gunakan untuk foto-foto, video-video di tempat wisata ya. Pasti ketika di tempat wisata itu juga membutuhkan gadget untuk foto-foto ya. Kalau Anda menggunakan HP ini ya wajib menempelkan cooler di belakang sini, biar ketika foto-foto atau video di tempat wisata itu kameranya itu tidak keluar sendiri seperti itu. Untuk merek cooler yang kita rekomendasikan itu cooler P70 ya, cooler P70 atau X111 ataupun JS85 atau JS86 ya, itu sudah ada baterainya ya, jadi lebih fleksibel ya. Ada cooler P70, kemudian X111 ataupun JS85 atau JS86 atau CX12 ya. Bisa cari di Shopee seperti kata-kata kunci yang saya sebutkan tadi, itu sudah ada baterainya 2000 mAh. Jadi lebih fleksibel jika tidak ada listrik atau dibawa keluar ruangan, itu bisa ya, tidak harus colok listrik. Oke. Itu terkait dengan panas HP ya. Kita tadi untuk layar sentuh semuanya aman ya. Sekarang kita lanjut ke mikrofon ya. Untuk speaker tadi sudah, sekarang kita lanjut ke mikrofon. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, kedengaran. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Ini sensor 3D ya, sensor giroskop ya, sensor giroskop atau 3D. Oke, sensornya aman, bergerak ya. Kemudian ke penghitung, ini kita harus jalan kaki ya, jadi tidak memungkinkan, tetapi kita pastikan berfungsi. Suhu udara tidak ada ya. Kemudian ada kompas. Oke ya, sensornya bergerak. Kemudian sensor cahaya juga berfungsi. Kemudian pengukur kecepatan, ini akselerometer ya.
Oke, bisa membaca ya, XYZ nya bisa membaca, angkanya berubah. Kemudian sensor kedekatan atau proximity juga berfungsi. Kemudian sensor pressure ya. Oke ya, angkanya naik ya dari 9812 ke 985 ya. Ketika saya tekan, angkanya naik, berubah ya, meskipun sedikit. Kemudian untuk sensor gravitasi bisa membaca juga ya, angkanya berubah. Kemudian sensor kelembapan tidak ada ya, kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita setting pola dulu ya. Usahakan sidik jari tangan tidak basah, tidak berkeringat ya, tidak kotor juga, biar sensornya awet. Oke, kita klik selesai. Kemudian coba kita matikan ya layarnya. Kita sentuh saja ya, tidak perlu ditekan. Oke, nyala ya. Sekali lagi, disentuh, tidak perlu ditekan ya. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus ya. Oke, untuk sensor yang terakhir, sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo. Kita ambil etol ini, kita tempelkan di belakang sini. 13.600 Oke ya, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita cek ke fungsi atau lensa kamera ya. Kita cek lensa kamera. Nah, ini ada 3 lensa ya, ada 4 dengan kamera depan. Jadi ini kalau kita klik pojok basic di sini ada beberapa mode ya. Kita jelaskan secara singkat ya. Mode dasar atau mode basic ini mode untuk QR code ya, atau mode sederhana, tidak ada pengaturan apapun di sini. Hanya untuk menjepret momen-momen yang butuh cepat ya, mode basic. Atau untuk misalnya untuk QR code ataupun selfie ya. Kemudian di mode auto di sini baru muncul beberapa settingan ya, meskipun semuanya serba otomatis ya, tidak bisa disetting manual ya, karena ini mode auto. Jadi mode auto ini cocok untuk membidik atau memfoto objek diam, tidak bergerak ya, di tempat yang cahayanya pas, cahayanya tidak terlalu terang, cahayanya tidak terlalu redup ya. Kalau terlalu silau ini tidak bisa dikurangi, ISO nya tidak bisa dikurangi, EV nya tidak bisa dikurangi. Jadi ini mode otomatis, ini ISO nya off, EV nya off, AWB nya off, shutter speed nya off, semuanya off ya. Jadi semuanya serba otomatis. Seperti yang saya bilang tadi, cocok untuk membidik objek diam di tempat yang cahayanya pas, tidak terlalu silau, tidak terlalu redup begitu. Kemudian ada mode P, ini mode semi otomatis ya. Di mode P atau program otomatis di sini muncul ISO ya, kemudian muncul EV dan AWB-nya on. Tetapi shutter speed-nya tidak ada di sini ya. Shutter speed-nya otomatis. Ini menandakan cocok untuk memfoto benda diam, objek diam di tempat yang perlu penyesuaian cahaya. Jadi misalkan objek diam di tempat yang cahayanya terlalu terang atau terlalu silau lah, ini bisa dikurangi EV nya, ISO nya bisa dikurangi ya, sehingga cahayanya pas.
atau memfoto benda diam, benda tidak bergerak di tempat yang cahayanya redup, kurang seperti itu. Biar agak lebih jelas, itu bisa ditingkatkan ISO nya, bisa ditingkatkan EV nya. Nah ini seperti itu ya. Kemudian ada mode S atau shutter speed ya. Nah ini muncul SS atau shutter speed di sini, tapi ISO nya off ya. ISO nya tidak bisa disetting, EV nya tidak bisa disetting, AWP masih bisa disetting ya. Tetapi di sini fokus ke shutter speed ya. Pencahayaan tidak bisa disetting, jadi menurut kami ini cocok untuk memfoto benda bergerak, foto benda bergerak di tempat yang cahayanya pas ya. Cahayanya pas, jadi tidak perlu setting-setting cahaya, tinggal setting shutter speed saja seperti itu. Kemudian ada mode M atau manual ya. Di mode M atau manual ini semuanya menyala ya, jadi dari ISO nya, EV juga bisa, kemudian AWP, shutter speed juga bisa disetting semuanya. Ini cocok untuk memfoto benda bergerak di tempat yang cahayanya perlu penyesuaian, misalkan memfoto burung di sore hari seperti itulah, butuh penyesuaian cahaya, butuh shutter speed lah, ini cocok seperti itu. Atau memfoto benda bergerak yang di tempat yang terlalu silau ya, terlalu banyak cahaya ya, tinggal ISO nya dikurangi seperti itu. Kalau MR ini memori ya, kita bisa simpan settingan favorit kita di MR seperti itu. Oke, di sini kita hanya coba untuk tes lensanya saja ya. Kita cek untuk lampu flash dulu. Oke, ini lampu flash menyala. Kemudian kita cek lensa satu kali ya, ini lensa satu kali, ini lensa utama. Kemudian lensa 0,7, lensa 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian dua kali ya, kali 2.0 ini adalah lensa periskop dengan optical zoom 2 kali. Kemudian nah kalau terlalu dekat seperti ini ya, ini lensa makro ya, lensa periskop ya. Kalau jaraknya terlalu dekat, nah seperti ini, jadi kita jauhkan, kita ambil objek. Nah ini lensa periskop dengan optical zoom 3,5 kali. Kemudian ini lensa periskop dengan optical zoom 5,2 kali ya. Nah, kemudian coba kita cek kamera depan. Nah ini hasilnya ya, ini tadi lensa depan ya, lensa depan. Kemudian ini lensa periskop optical zoom 5,2 kali, ini lensa periskop optical zoom 3,5 kali, ini lensa periskop optical zoom 2 kali, ini lensa ultrawide, kemudian ini lensa 1.0 ya, atau lensa utama ya. Semuanya berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi ya. Oke, saya kira cukup ya untuk tes. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu ya. Sudah 35 menit. Kita akan matikan HP-nya dulu. Kita copot kartu saya ya. Oke, kita siapkan untuk packingnya. Kita menggunakan kardus bekas dari XZ3 ya. Ini kokoh ya. Biasanya kita menggunakan styrofoam, tapi kita belum buat. Ini juga kokoh sekali jika ditumpuk dengan paket yang lain.
Bu.
Untuk nama produk kita potong ya, untuk nama produk kita gunting biar kurir tidak tahu isinya apa ya, untuk jaga-jaga selama proses pengiriman. Sebentar, kita kasih lakban warna-warni ya. Lali. Ya hatinya kamu ya. Ya. Neng pakaian. Ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sudah hampir 45 menit ya, lebih bahkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman, HP-nya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.